Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel NU Ranting Kaliwuluh. Kali ini kita mau tutorial cara merawat jenazah. Kali ini kita tutorial bagaimana cara memandikan jenazah. Namun sebelumnya perlu disiapkan dulu perlengkapannya. Di antara pertama disiapkan kain penutup jenazah ketika memandikan seperti ini. Kemudian ada sabun mandi, kemudian ada sampo, kemudian ada kapur barus, kemudian ini ada kain yang panjangnya kira-kira sekian, sudah cukup. Ini untuk menutup ketika nanti memandikan mayit agar tidak terlihat oleh orang lain, karena melihat aurat mayit itu tetap tidak boleh, maka harus ditutup di dalam satu bilik, itu lebih amannya. Kemudian pada dasarnya memandikan mayit itu kewajibannya yang jelas, yang penting harus satu tubuh, semua bagian tubuh itu terkena air semua. Pada dasarnya yang jelas harus rata air pada semua anggota tubuh, termasuk lipat-lipatan yang ada di anggota tubuh, semua harus terkena air. Itu kewajibannya. Namun mestinya sebelum itu perlu diperhatikan, sebelum dimandikan najis-najis yang ada pada jenazah itu harus dibersihkan dulu. Yaitu dengan cara begini. Ini mayit kita buat posisinya menjadi duduk, kemudian ini lutut kita taruh di punggung, kemudian tangan kanan memegang pundak bagian sini, jempolnya kita taruh di belakang kepala sini untuk menahan agar kepala mayit ini nanti tidak bergerak-bergerak. Kemudian tangan kiri ini untuk mengurut bagian perut dengan tujuan apabila ada kotoran-kotoran semua bisa keluar. Setelah dipastikan keluar, kemudian kita kembalikan pada posisi semula. Setelah itu kita ambil air, kita bersihkan kotoran yang keluar tadi, najis-najis tadi, dengan cara tangannya kita balut dengan kain atau memakai kaos tangan. Setelah tangan dibalut dengan kain atau bisa pakai kaos tangan, kemudian kita mensucikan bagian yang najis tadi dengan cara tangannya dimasukkan di bawah kain penutup agar tetap terjaga auratnya tidak terbuka. Dengan cara ini, ambil air kemudian kita masukkan. Tapi baiknya untuk mensucikan najisnya itu lebih mensucikannya lagi itu pakai selang. Jadi kita pakai selang, sambil selangnya kita masukkan, kita menggosok-gosok bagian-bagian yang najis, kita bersihkan sambil disemprot pakai selang. Itu akan lebih menjaga kesuciannya. Setelah ini bersih, setelah suci, kemudian baru dimulai untuk memandikannya. Untuk memandikannya perlu diperhatikan, dipersiapkan dulu. Kalau bisa dipersiapkan 3 bak air seperti ini. Dan untuk lebih amannya agar air ini nanti tetap terjaga kesuciannya, lebih baiknya seperti ini. Jadi posisi air berada di atas mayit atau di atas jenazah, posisi seperti ini. Karena nanti kalau air bak ini di bawah mayit, ketika nanti ini memandikannya, nanti bisa percikannya kembali kepada air di bak. Ini akan bisa mengakibatkan mustakmal. Jadi lebih aman air ditaruh di atas seperti ini. Kemudian 3 bak ini dengan fungsi yang pertama, kalau ada yang pertama ini, air yang pertama dicampur dengan daun bidara. Kalau nggak ada, nanti di daerah sini biasanya pakai sabun. Kemudian air yang kedua nanti untuk membilas, untuk membersihkan semuanya, membilas. Kemudian yang ketiga ini nanti air dicampur dengan kapur barus.
tapi pencampurannya harus hati-hati, jangan terlalu banyak. Dikira-kira perubahan air itu tidak terlalu terlihat perubahannya, sehingga air tetap terjaga kesuciannya, hanya untuk menjaga ini agar lebih awet, agar nanti menjaga bau, dan juga untuk menjaga dari hewan-hewan yang mendekat pada mayit ini. Langsung saja untuk pertama, sebelum kita memandikan disunahkan untuk diwudukan dulu. Mayitnya diwudukan dulu dengan diniati, niatnya kalau mayitnya laki-laki ini nanti niatnya nawaitul wudu'a an hadzal mayyiti fardhul lillahi ta'ala. Kalau mayitnya perempuan nanti niatnya nawaitul wudu'a an hadhil mayyitati fardhul lillahi ta'ala. Dan seperti niat pada ibadah yang lain, cara niatnya harus bersamaan dengan pertama kali membasuh. Jadi misalnya ini air yang masih air mutlak, kita ambil satu gayung, kita membasuhkan wajahnya, hati kita meniatkan nawaitul wudu'a an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian seperti biasa wudu, seperti biasa kita wudukan setelah selesai. Kemudian kita memulai memandikan. Yang pertama, di dalam memandikan ini disunahkan mendahulukan bagian kanan dulu. Untuk memandikannya, yang pertama bersamaan dengan niat kita basuh bagian kepala dulu. Bersamaan hatinya kita meniatkan niat mandi. Niatnya kalau mayitnya laki-laki, nawaitul husla an hadzal mayyiti fardhul lillahi ta'ala. Kalau mayitnya perempuan, niatnya nawaitul husla an hadhil mayyitati fardhul lillahi ta'ala. Ini niatkan di dalam hati ketika mengguyur rambut bagian kepala, kita niatkan. Kemudian setelah itu diusahakan di dalam membasuh kepala ini semua rata sampai pada kulit-kulit kepala dan rambutnya, seperti orang mandi besar. Kemudian setelah itu kalau mayitnya ini laki-laki dan punya jenggotnya, setelah rambut baru jenggot. Setelah ini selesai rata, kemudian dibersihkan bagian gigi kita pakai kain dibersihkan. Kemudian hidungnya dibersihkan, kemudian kita siram. Kemudian untuk agar lebih merata, artinya agar dipastikan rambut-rambut yang kotor itu bisa bersih sehingga air bisa menyentuh sampai pada rambut, itu untuk memudahkannya pakai sampo. Jadi kita pakai sampo, di rambutnya ini kita keramas untuk memastikan agar rambut yang kotor bisa bersih sehingga air bisa sampai pada rambut-rambut tersebut. Namun rambut yang terkena sampo ini ketika airnya itu tidak dibilas dengan air yang suci dan air yang mutlak secara bersih, ini nanti air sampo itu tidak bisa mencukupi membasuh atau memandikan mayit, karena air sampo ini sudah bercampur dengan sampo, berarti dia tidak mutlak lagi. Baru kita memandikannya secara total dengan cara disunahkan bagian kanan dulu, dengan cara agar mempermudah untuk membasuh bagian kanan. Yang pertama kita ambil air yang pertama tadi, air yang pakai daun bidara, dengan cara begini, bagian kanan dulu, bagian atas. Kalau ini sudah sempurna, kalau nggak pakai daun bidara bisa pakai sabun, jangan pakai sabun, diratakan. Kemudian ini dibilas dengan air yang bersih, sudah selesai. Kemudian setelah itu untuk membasuh bagian belakang, untuk mempermudah, maka mayit ini diposisikan miring. Mas Basar, miring nih, dipegang miring, tapi tetap dengan menutup aurat. Hati-hati auratnya jangan sampai terbuka, karena melihat aurat mayit ini nggak boleh, tapi terlihat. Bagian kanan kita ambil air yang pertama, air yang
daun bidara atau nanti air biasa, kemudian kita pakai sabun, kita sabun supaya rata. Setelah itu pakai air yang bersih yang kedua. Ini setelah ini bersih, kemudian posisi mayit dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk membasuh bagian kiri, kemudian ini diposisikan miring ke kanan. Ini tetap harus hati-hati, jangan sampai auratnya terbuka. Jangan sampai auratnya terbuka. Yang pertama kita pakai air yang bercampur air daun bidara atau pakai sabun bagian kanan bagian belakang. Kemudian kita sabun, sudah selesai, kita pakai air yang bersih, kita bilas. Harus pastikan rata semua lipat-lipatan bagian tubuh harus terkena air semua. Setelah ini selesai, maka yang ketiga kita pakai air yang dalam bak yang ketiga yang ada kapur barusnya. Kita siram ke seluruh anggota tubuh. Kita siram semua ke anggota bagian tubuh. Kemudian ini juga kita posisikan miring lagi. Posisikan miring lagi. Bagian kanan dulu, aurat tetap harus tertutup, nggak boleh terbuka. Ini setelah ini rata, kemudian kita posisikan miring ke kanan. Kita pakai air yang terakhir. Ini yang seperti ini ada 3 bak dengan air yang berbeda. Seperti praktek yang seperti ini tadi, ini baru disebut 1 kali basuhan. 1 kali basuhan. Nah, untuk mencapai kesunahannya adalah 3 kali, maka dengan cara seperti tadi diulang sampai 3 kali. Yang terakhir perlu kita jelaskan kenapa kita tutorialnya pakai mayit kita taruh di atas meja. Ini akan lebih mempermudah memandikannya. Kalau nanti di pangku 3 atau 4 orang itu akan agak repot untuk membolak-balikkannya. Untuk meratakan air itu agak repot. Dan kemudian kalau nanti untuk lebih menjaga air agar tetap suci, itu sebenarnya lebih sempurna itu pakai selang. Pakai selang kita semprotkan. Tapi biasanya kalau seperti ini dianggap tidak sopan. Setelah ini pemandikannya ini dianggap kira-kira sudah rata semua, artinya memandikannya sudah sempurna. Sebelum dikafani, ini harus kita lap dengan anduk, kain anduk sampai kering. Karena nanti kalau ada basah-basah pada tubuh mayit, ini akan mempercepat pembusukan jenazah ini. Setelah ini kering, baru kita angkat, kita pindah ke tempat untuk mengkafanan.